Ya. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 10, Saudara. Yunus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 10. Mari kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang ketiga, kemudian saudara-saudara ayat keempat, tapi saya juga akan mengiringi dengan baca ayat keempat ya. Baik, Yunus 3 ayat 3 sampai 10, mari kita baca. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat keempat, saudara-saudara. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Ayatnya yang ke-6. Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10 bersama-sama. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mari sejenak kita tundukkan kepala, karena kita membutuhkan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar kita mengerti akan firman Tuhan. Bapa, kami percaya firman-Mu akan membawa pertumbuhan dalam kehidupan kami. Karena ketika kami tetap berakar, kami tetap terpaut kepada firman-Mu, maka Tuhan mengerjakan transformasi atas hidup kami. Oleh sebab itu tolonglah kami, untuk pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bila Roh Kudus bekerja untuk mengakarkan dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu, biarlah pimpin setiap kata tingkahnya di atas mimbar, biarlah menjadi alat di tangan Tuhan, saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu masalah yang penting bagi orang Kristen pada saat merenungkan kehendak Allah adalah peranan doa. Saudara, dilema itu muncul dari pertanyaan, apakah yang bisa diperoleh dari doa? Pada satu pihak, jika doa itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi, maka rupa-rupanya rencana Allah bukan rencana yang mati yang tidak bisa berubah. Kehendak Allah bergantung pada doa seseorang atau bisa diubah oleh doa seseorang. Betulkah demikian, saudara? Kalau tidak bisa, sebaliknya di pihak lain. Jika Allah sudah menetapkan rencananya, dan dia hendak melakukan apa yang dikehendakinya, apakah doa kita ada pengaruhnya? Kalau demikian, apa gunanya berdoa? Masihkah ada gunanya kita berdoa, saudara? Kalau doa itu tidak bisa mengubah apa-apa, saudara. Saudara, sebenarnya dilema ini adalah bentuk dari persoalan yang lebih luas, yaitu antara usaha manusia dengan pemeliharaan Allah, dengan providensia Allah, saudara. Ya, kita perlu mengingat 2 hal. Alkitab mengajarkan 2 hal kebenaran seperti ini. Yang pertama, Alkitab jelas-jelas mengajarkan bahwa rencana dan kehendak Allah itu pasti tidak berubah. Rencana Allah itu sempurna adanya. Oleh sebab itu tidak perlu revisi, tidak perlu koreksi. Itu rencana Allah. Kita mengiyakan, kita mengaminkan itu. Yang kedua, Alkitab juga saudara memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa doa itu ada kuasanya. Contohnya apa yang diajar Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa.
Kemudian juga Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 16. Dia berkata, ini ayat yang terkenal, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa righteous man itu powernya besar, besar kuasanya. Jadi saudara, dari kedua pernyataan yang pertama tadi yang benar, dan memang benar saudara, maka akan muncul pertanyaan lanjutan. Yaitu apa pertanyaan lanjutannya? Yaitu apabila rencana dan kehendak Allah tidak berubah, lalu untuk apa berdoa jika berdoa itu tidak mengubah apa-apa? Sebaliknya saudara, jika benar doa itu besar kuasanya, dan memang benar karena Alkitab mengatakan demikian, tapi apakah doa itu mampu mengubah situasi, mengubah kondisi apapun itu diubah termasuk menggerakkan tangan Allah? Berarti rencana dan kehendak Allah bisa berubah dan bisa diubah oleh doa yang sangat besar kuasanya itu. Saudara, betulkah demikian? Saudara, jelas kedua pernyataan ini salah dan melawan kedua benaran firman Tuhan yang pertama tadi yang di atas. Bahwa rencana Allah itu tidak bisa diubah, bahwa doa itu ada kuasanya. Tetapi bukan berarti doa bisa menggerakkan tangan Allah. Dan bukan berarti bahwa doa itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana saudara kita mengharmonisasikan dua kebenaran ini yang sepertinya itu seperti paradoks demikian. Saudara, begitu nyata bahwa di dalam Alkitab itu di dalam banyak hal itu Allah itu bekerja, saudara apa? Bekerja dengan semacam kemitraan dengan manusia dalam tanda kutip. Atau lebih tepat Allah itu bekerja dengan melibatkan manusia, saudara. Ya, Alkitab banyak kali sudah menyaksikan bahwa yaitu Tuhan tidak bertindak jika manusianya itu tidak memainkan peranannya. Karena kita ciptakan bukanlah robot, bukan. Kita ciptakan bergambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan mau saudara dia bertindak kalau manusia juga memainkan peranannya. Ini bukan berarti Allah tergantung pada manusia. Allah tidak bisa berbuat apa-apa kalau manusia tidak demikian, saudara. Tetapi dia mau saudara agar manusia itu memainkan peranannya. Di dalam anugerahnya Tuhan mau manusia itu melaksanakan akan karyanya, saudara. Memakai manusia bekerja di dalam dan melalui manusia, saudara, yang mau dipakai oleh Tuhan. Maka contohnya ilustrasinya di dalam Markus pasal 6 ya, ayat 1 sampai 6, yaitu ketika Yesus sudah diceritakan oleh penulis Injil ini, Injil Markus, melayani di kota asalnya. Maksudnya kota asalnya, kota di mana dia dibesarkan. Jadi orang-orang sekotanya sudah tahu Nazaret itu tidak terlalu besar. Kalau kita tinggal sudah di daerah kota kecil itu tidak perlu alamat sudah tahu, oh anaknya siapa langsung tahu rumahnya. Saling mengenal saudara. Ya, kita tahu ya kalau tinggal di kota kecil itu, wah ini anaknya sudah semua orang tahu. Saling mengenalnya dalam saudara. Dan mereka tahu Yesus itu dari kecil bertumbuh sampai kemudian usianya 30 tahun baru melayani, mereka tahu. Waktu Yesus melayani di kota Nazaret, ini kan kita kenal bapaknya, mamanya kita tahu. Semua keluarganya kita tahu. Anak tukang kayu begitu. Jadi pada waktu Yesus melayani di kota asalnya, Yesus tidak melakukan satu mujizat pun. Kecuali menyembuhkan beberapa orang begitu dikatakan dalam Markus pasal 6. Kalau demikian apakah berarti Yesus itu tidak jago kandang? Kalau di kandang sendiri tidak bisa apa-apa begitu ya, atau begitu? Apakah demikian saudara? Bukan berarti Yesus kehilangan kuasanya saudara, bukan. Karena kita mengatakan yang dilakukan hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Justru Alkitab mencatat Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Ketidakberimanannya mereka. Jadi Markus 6 ayat 6 menunjukkan bahwa orang-orang Nazaret karena tidak beriman, mereka tidak membawa orang-orang sakit datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Maka dalam hal ini tindakan iman adalah hal yang dibutuhkan supaya Allah itu bertindak. Allah tidak mau bekerja, Yesus tidak bekerja, oh udah saya kesini maka semua yang sakit dimanapun di kota Nazaret akan sembuh. Di rumah, di mana, tidak saudara. Yesus hanya mau menyembuhkan orang yang dibawa datang kepada dia. Bukan berarti kuasanya hanya terbatas, tidak. Ya. Jadi tindakan iman dibutuhkan supaya Allah itu bertindak. Dan sayangnya iman seperti itu tidak ada di Nazaret. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Apa kita sama dengan Nazaret? Kita tidak beriman pada waktu kita berdoa kepada Tuhan saudara. Ilustrasi yang kedua, contoh kedua ya, yaitu dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kisah apa nih? Kisah Yesus berjalan di atas air saudara.
Ini bukan ahli sulap yang kemudian memakai trik-trik, bukan. Betul-betul Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, maka murid-murid melihat dia dan Petrus meminta kepada Yesus supaya dia diizinkan datang kepada Yesus dan berjalan di atas air. Maka Yesus mengabulkan permintaan Petrus. Pertanyaannya, mengapa saudara hanya Petrus yang bisa berjalan di atas air sedangkan murid-murid lain tidak, saudara? Padahal mereka sama-sama di perahu itu melihat Yesus berjalan di atas air. Apakah Yesus kekurangan kuasa untuk membuat mereka semua berjalan di atas air? Apakah kuasa Yesus hanya terbatas, hanya bisa membuat satu orang saja berjalan di atas air, yaitu Petrus, saudara? Tentu saja tidak, saudara. Saat itu, Yesus pasti bisa membuat semua murid itu bisa berjalan di atas air. Tetapi mengapa hanya Petrus yang mengalaminya? Kenapa? Karena apa? Karena dia yang Petrus sendiri yang meminta. Satu orang saja yaitu Petrus yang meminta, saudara. Maka tindakan iman dibutuhkan supaya Allah bekerja. Contoh yang lain, saudara, yaitu dalam Kisah, dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Ini yang pertama, seorang perwira memohon kesembuhan bagi hambanya. Dan yang kedua, seorang wanita yang mengalami pendarahan, dia mengatakan, asalku sentuh saja jubahnya, maka aku sembuh. Maka Yesus mengatakan, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara, dua ini contoh tindakan iman yang melaluinya Allah bertindak. Kenapa tidak semua wanita yang sakit pendarahan disembuhkan? Hanya dia yang wanita itu saja yang asalkan ku sentuh jubahnya maka aku akan sembuh. Kenapa? Karena ini contoh tindakan iman yang melaluinya itu Allah bertindak. Kalau Allah menghendaki sesuatu tercapai, misalnya dalam hal kesembuhan, maka dia juga menghendaki sarananya. Apa sarannya? Permohonan untuk sembuhkan yang tentu saja memerlukan iman itu dilakukan, saudara. Jadi dalam berbagai contoh tadi, Allah berkehendak kesembuhan itu terjadi dengan mereka yang memerlukan kesembuhan datang kepadanya dengan permohonan kepada mereka. Maka kalau saudara kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa. Datang kepada Tuhan dalam doa. Selain kebaktian umum, ada kebaktian khusus untuk doa, namanya kebaktian doa Rabu malam jam 7. Kita hidup penuh pergumulan, kita hidup penuh dengan saudara yang tidak kita rancangkan, tiba-tiba saudara kesulitan itu datang kepada kita. Penyakit tiba-tiba datang. Kesusahan dalam pekerjaan usaha, mari sudah datang Rabu malam jam 7 malam. Karena Allah akan menolong kita kalau apa? Kita punya tindakan iman, datang kepada Dia dalam doa, saudara. Jadi saudara, doa tidak mengubah apa yang ingin dilakukan Allah. Doa merupakan sarana yang dengannya Allah mencapai akan maksudnya. Oleh karena itu sangat penting berdoa, karena tanpa doa hasil yang kita harapkan tidak mungkin terjadi, saudara. Saudara, dalam peristiwa Yunus yang tadi perikop kita, ya kisah Yunus di Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur waktu itu adalah negara superpower, negara yang kemudian menjajah, mengalahkan, menaklukkan negara-negara lain. Dan ini adalah satu bangsa yang paling jahat yang pernah dicatat oleh ahli sejarah. Kenapa? Karena ketika dia memasuki negeri lain, menaklukkan negeri lain, itu tidak dengan damai. Dia membantai, saudara. Yang laki-laki dibantai. Dibantainya bukan cuma dibunuh, tapi buat permainan. Ditarik dengan kuda sehingga terpecah. Digantung, dimatikan pelan-pelan. Yang wanita diperkosa. Yang bayi-bayi dijadi kayak bal-balan, saudara. Ditendang, dibanting-banting, dibuat kayak permainan, saudara. Ini bangsa yang membunuh bukan sekedar membunuh, tapi menyiksa dulu, saudara. Sampai kemudian mati, tewas. Ini bangsa yang paling jahat yang pernah dicatat dalam sejarah, saudara. Ini pelanggaran HAM yang berat sekali. Nah, saudara, dalam peristiwa Yunus, Allah menghendaki Niniwe itu diselamatkan. Tetapi keinginan Yunus adalah Niniwe dihukum karena dia menyaksikan bagaimana bangsanya itu, ya, ketika diserbu dan dibantai, hati dia terkoyak-koyak, dendamnya luar biasa, saudara, kepada negara superpower pada masa itu, yaitu bangsa Asyur yang ibu kotanya Niniwe. Jadi Yunus ingin supaya Niniwe dihukum, tetapi Allah menghendaki Niniwe diselamatkan. Itulah sebabnya ketika Yunus bertentangan dengan kehendak Allah, Yunus melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Dia pergi berlawanan arah dengan Niniwe, saudara, ya, yaitu pergi ke Tarsis. Jadi kalau umpamanya, saudara,
Itu Niniwe di Surabaya, maka dia perginya ke Sumatera malah. Begitu. Tetapi Tuhan menghukum ketidaktaatan Yunus dengan mengizinkan peristiwa yang sangat menakutkan menimpanya. Bagaimana tidak takut, saudara ya? Ikan itu kalau kita makan ikannya takut, apalagi kita dimakan ikan. Dan keajaiban terjadi, saudara. Dia ada di perut ikan besar, katakan ikan paus, sebetulnya bukan ikan paus, nggak tahu ikan apa, ikan besar. Tapi Yunus tidak mati, saudara. Bisa tahan. Ikan itu tahan enggak di dalam perut kita? Enggak tahan. Ikan aja enggak tahan dalam perut kita, apalagi kita dalam perut ikan. Jadi ini mujizat yang terjadi, saudara. Tuhan menganugerahkan mujizat itu dalam anugerahnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah ingin apa? Kehendaknya terlaksana, yaitu apa? Niniwe itu bertobat dan diselamatkan. Meskipun kemudian dia bertobat, tetapi sudah hatinya dia itu ya taat ya, tetapi tidak terlalu rela menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. Maka Tuhan perintahkan dia membawa berita penghukuman. Beritanya singkat karena dia ogah-ogahan sebetulnya. Dia mengatakan begini dalam ayat keempat, sudah dikatakan demikian. 40 hari lagi begitu dikatakan. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Beritanya singkat, ogah-ogahan sudah. Tetapi apa yang terjadi sudah? Yang terjadi ketika firman itu disampaikan akan memang kehendak Tuhan seperti itu, Roh Kudus bekerja. Maka yang terjadi pertobatan massal. Pertobatan massal. Di dalam ayat ke-10 Yunus 3 dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, saya bersyukur ada ayat-ayat di dalam kisah dalam Yunus. Itu artinya apa? Firman Tuhan bukan tergantung daripada siapa yang menyampaikannya. Yunus itu menyampaikan firman ogah-ogahan, saudara. Dia menyampaikan itu tapi dia dalam hatinya mengatakan semoga Niniwe itu tidak bertobat, semoga dihancurkan oleh Tuhan. Itu yang dalam hatinya. Tetapi Tuhan pakai berita itu, firman yang berkuasa terlepas daripada yang menyampaikannya. Kehendak Tuhan terjadi. Nah, saudara, kita melihat ketika tadi mengatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka doa puasa berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah dan Allah kemudian tidak jadi melakukannya. Apakah ini berarti puasa dan doa yang dilakukan penduduk Niniwe dapat membatalkan kehendak Tuhan yang mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan dimusnahkan? Apakah berarti membatalkan, saudara? Saudara, sebenarnya Allah tidak membatalkan firman-Nya. Karena pada saat dia berfirman 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, itu belum merupakan ketetapan Tuhan. Belum merupakan God's decree, saudara. Tetapi merupakan peringatan Allah supaya manusia bertobat. Dia menghendaki Niniwe itu sudah tidak dimusnahkan. Meskipun kejahatan mereka besar sekali. Tetapi justru dalam kemurahhatian Allah yang sangat menghirakan, yang sangat ajaib, Allah menghendaki supaya mereka itu bertobat. Maka Allah memberikan peringatan kepada mereka, saudara. Jika Allah tidak memberikan peringatan, justru dia bukan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan menghendaki pertobatan mereka. Maka dalam Yohanes dikatakan karena Allah tidak menghendaki semua mati binasa, tetapi semuanya bertobat, saudara. Itu isi hati Tuhan, saudara. Dan Allah juga memakai rencananya yang dilaksanakan dengan memakai tindakan percaya, yaitu apa? Doa permohonan ampun mereka, saudara. Saudara, itulah gunanya doa, saudara. Doa bukanlah merupakan dorongan diri untuk menciptakan sikap mental positif tertentu dalam diri kita supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Bukan, saudara. Tetapi doa adalah bagaimana menciptakan dalam diri kita sikap yang benar yang dalam kaitannya dengan kehendak Allah, saudara. Saudara, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ini doa yang sangat luar biasa, saudara. Yesus tidak langsung mengajarkan langsung mintalah, tidak. Tetapi Yesus mengawali dengan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Baru dia melanjutkan dengan 3 permintaan tentang kebutuhan jasmani dan 3 permintaan sudah tentang kebutuhan rohani. Sudah. Itu dikatakan dengan ini, berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua permintaan itu, saudara, diajarkan Yesus setelah Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi di sini Yesus mengajar sebelum memohon pemeliharaan Allah dalam hal makanan, minuman, kebutuhan jasmani
dalam hal pengampunan, di dalam hal kelepasan daripada pencobaan dan kejahatan, maka harus dijauhi dengan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini berarti semua permintaan kita, doa kita akan pemeliharaan Allah itu harus dibingkai oleh apa? Oleh kedaulatan akan kuasa pemerintahannya. Saudara. Ini berarti apakah makanan dan minum diberikan atau tidak? Apakah pengampunan diberikan atau tidak? Apakah pencobaan itu sudah dijauhkan atau tidak? Seperti Ayub, dia tetap saudara tidak jauhkan daripada pencobaan. Dia tetap dicobai saudara. Dicobai iblis sekaligus diuji oleh Allah. Semua itu berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan saudara. Allah tidak terikat dan Allah tidak diperintah dan tidak bisa diperintah oleh apapun atau siapapun di luar dirinya sendiri. Kalau Allah yang bisa perintah namanya bukan Allah saudara. Dia bebas menganugerahkan rahmatnya menurut kerelaan kehendaknya berdasarkan kebaikan dan belas kasihannya sendiri. Saudara. Saudara, doa itu bukanlah kita tuh memaksakan kehendak, memaksa Allah melakukan kehendak kita. Namun suatu sikap melalui mana kita ingin agar kehendak Allah itu terjadi. Saudara. Karena kita percaya kehendak Allah adalah yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Saudara. Selain itu, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan pentingnya apa? Pentingnya ketekunan dalam berdoa. Ini gunanya doa. Nah, dalam Lukas 11, 1-13 itu ada seorang yang dia dalam perpergian, dia kemalaman. Lalu dia datang ke rumah sahabatnya untuk minta bantuan. Dia ketok pintu, sahabatnya sudah mendengar itu, wah ini terlalu malam. Saya udah ngantuk, malas buka pintu. Gitu ya, kan harus pakai baju, dari baju tidur ganti, kemudian dan sebagainya. Dia sudah malam, sudah. Tapi sahabatnya itu ketok terus saudara. Maka ini kemudian Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 8-10 demikian. Ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, kata kerja imperatif di sini yaitu tetaplah meminta, tetaplah memberi, tetaplah mengetok. Semuanya dalam bentuk present. Artinya apa? Terus menerus dilakukan, terus menerus dilakukan. Saudara, perumpamaan ini tidak mengajarkan semua aspek. Setiap perumpamaan Yesus hanya mengucapkan satu aspek, satu pesan penting. Bukan berarti itu Allah Bapa seperti tuan rumah yang kemudian itu tidak mau gitu ya, malas-malasan untuk menolong, bukan. Tetapi mengajarkan satu aspek, kalau kau berdoa maka kau harus berdoa dengan tekun. Jangan jemu-jemu, jangan satu kali sudah menyerah. Terus berdoa karena doa itu akan bekerja, mengubah kita supaya kita mengerti kehendak Allah dan menjalankan kehendak Allah dengan penuh sukacita. Saudara, begitu pula tentang perumpamaan tentang janda dan hakim di Lukas 18 ayat sampai 8 hampir mirip saudara. Ini cerita yang mirip, ada seorang janda yang karena perkaranya dia minta saudara untuk mendapatkan keadilan sang hakim. Sang hakim dia, ini orang yang tidak terlalu pengaruh, saya banyak sibuk, kasus-kasus besar yang saya tangani, maka dia abaikan. Tapi sang janda tidak menyerah, dia terus menerus sampai saudara sang hakim pikir kalau begini terus maka saya akan terganggu, baiklah saya akan layani. Gitu. Jadi ini juga cerita saudara, satu tema yang mau diajarkan Yesus yaitu doalah dengan tidak jemu-jemunya. Tentu Allah bukan seperti hakim seperti itu, bukan. Allah yang murah hati, Allah yang justru menghendaki umatnya untuk berdoa kepada dia tidak jemu-jemunya saudara. Maka kita harus memahami akan hal ini saudara. Dalam kaitannya seperti ini saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Maka di sini kita melihat oleh sebab itu doa itu saudara bukan mengubah kehendak Allah. Tetapi doa adalah bagaimana menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah mengerti kehendak Allah, kita akan menghadapi dengan yakin. Kenapa? Karena Allah yang pegang masa depan kita. Allah yang mengerti apa yang terjadi di depan kita dan kita percaya Allah adalah Maha baik yang Dia menyediakan terbaik bagi kita. Kenapa seringkali saudara kita ini selalu khawatir terhadap apa yang terjadi kalau bukan karena dosa kita? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu menyediakan terbaik di hadapan kita, bagi kita.
Jadi doa bukan mengubah Allah dan kehendaknya, tapi doa mengubah kita dan mengubah kehendak kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saya percaya prayer change things, saudara. Prayer mengubah sesuatu, tetapi Allah tidak termasuk sesuatu. Yang mengatakan Allah sesuatu, dia adalah ateis. Karena Allah itu bukan sesuatu, dia adalah pribadi, dia bukan things. Jadi prayer change things, kalau prayer tidak mengubah sesuatu, untuk apa berdoa? Prayer pasti change things, saudara. Tetapi bukan mengubah Allah, karena Allah tidak termasuk things. Tapi mengubah kita, mengubah akan kehendak kita. Tapi ini sudah ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita harus siap kalau kita tidak menerima apa yang kita minta. Di Taman Getsemani, Yesus memohon sampai 3 kali. Ya, Yesus mohon sampai 3 kali. Agar cawan yang ada di hadapannya itu bisa berlalu. Yaitu cawan kesengsaraan dan kematian melalui salib. Jadi Yesus dia lakukan 3 kali. Dia berdoa dengan tekun, dengan doa yang sama. Setelah bergumul 3 kali dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Yesus berdoa, saudara. Anak Allah pun berdoa kepada Bapa di surga. Dia adalah Allah yang berdoa kepada Bapanya surga. Paulus demikian. Paulus juga berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya itu diambil. Namun kehendak Allah baginya justru sebaliknya. Allah memberikan kepada Paulus yang lebih baik, yang lebih diperlukannya. Dalam pengalaman hidup saya banyak hal saya minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta karena yang saya minta tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberikan yang jauh lebih baik yang tidak pernah terpikir sedikit pun dalam pikiran dan hati saya, saudara. Saya mengaminkan ayat-ayat ini, saudara. Maka Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, waktu kita masih kuat, masih sehat, kalau kita memahami ayat-ayat firman Tuhan ini, maka itu berkat yang besar. Jangan sampai tunggu waktu engkau sudah begitu lemah di akhir hidupmu, baru engkau tidak mengerti, saudara. Engkau akan berusaha terus kuat. Justru pada waktu kita lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Karena kita betul-betul bergantung pada Tuhan. Maka saya mencantangkan gerakan doa puasa tiap Rabu pertama dalam kebaktian doa Rabu. Mari berpuasa sejak makan malam, tidak lagi makan apa-apa sampai besoknya jam 6 sore. Saudara. Ada yang mengatakan, mana saya kuat Pak. Doa kita bukan doa tidak sekedar makan. Puasa kita maksud saya. Tapi adalah bagaimana kita belajar bergantung pada Tuhan. Saya katakan kalau engkau siapnya puasanya, kuatnya sampai jam 12, ya buka puasa jam 12, tidak apa-apa. Bisanya jam 3 sore buka puasa. Tapi kemudian datang ke gereja berdoa bersama-sama jam 7 malam dalam Rabu. Saudara, dalam kebaktian doa Rabu. Saudara. Dan setiap kali saudara kita merasa lapar, jangan makan makanan jasmani, makan rohani. Yang saya bagikan saudara. Ayat apa? Untuk menjadi makan rohani. Karena kita hidup bukan dari makanan jasmani saja, roti. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita memberi makan rohani kita pada waktu jasmani kita sengaja perlemah. Saudara. Supaya kita belajar bergantung pada Tuhan. Saudara akan mengalami menjadi bagaimana orang yang beriman itu. Saudara. Oleh sebab itu menjawab tema khotbah kita ini. Doa masihkah ada gunanya? Jawabnya adalah ya tentu saja. Doa sangat banyak gunanya, saudara. Apalagi di dalam zaman sekarang, zaman yang begitu banyak, perubahannya begitu cepat sekali, saudara. Yang kadang-kala kita tidak merasa siap. Oleh karena itu orang beriman bisa berdoa dengan lebih yakin, lebih sungguh-sungguh. Karena sadar dan tahu bahwa Allah yang baik, Allah yang bijaksana, Allah yang murah hati akan memberikan kepada kita yang belum tentu sesuai dengan permintaan kita. Tetapi pasti yang terbaik Tuhan berikan. Yesus pernah mengatakan, saudara ya, Bapa mana yang kalau anaknya minta roti, dia memberikan ikan, memberikan ular ganti roti. Di situ dikatakan ada roti ya, ada ikan, itu hal yang baik diberikan. Ada ular, saudara ya, ada batu. Ada enggak bapak yang begini? Anaknya minta roti dikasih batu, ada enggak, saudara? Itu bapak yang enggak karu-karuan, saudara. Yang tidak jelas. Anaknya minta roti dikasih ikan.
anaknya minta ikan dikasih ular, minta ikan dikasih ular, minta roti kasih batu. Ini bapak yang kacau, memberikan yang tidak baik-baik anaknya. Atau bapak yang baik gini, anaknya minta roti kasih roti, anaknya minta ikan kasih ikan, anaknya minta ular kasih ular, anaknya minta batu kasih batu. Baik enggak saudara? Dia selalu memberikan apa yang diminta anaknya. Bapak baik enggak saudara? Anaknya minta pisau kasih pisau, anak minta bom kasih bom, anak minta narkoba kasih narkoba, apapun yang diminta dikasih. Bapak yang baik enggak? Bapak enggak baik. Saudara. Atau bapak yang baik apa? Anaknya minta roti, kasih roti. Anaknya minta ikan, kasih ikan. Anaknya minta batu, kasih roti. Anaknya minta ular, kasih ikan. Bapak baik enggak, saudara? Baik enggak? Saya ulangi. Anaknya minta roti, kasih roti. Anaknya minta ikan, kasih ikan. Anaknya minta batu, kasih roti. Anaknya minta ular, kasih ikan. Bapak baik enggak? Ini bapak yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya walaupun tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Anaknya minta batu, jangan kasih roti. Anaknya minta ular, jangan kasih ikan. Ini bapak yang baik, bukan sesuai permintaan anaknya, tetapi dia memberikan yang terbaik untuk anak. Ini bapak yang baik, saudara. Itulah bapak kita di surga. Saat kita minta sesuatu tidak sesuai kehendaknya, dia mengatakan tidak. Karena bagiku pemberianku ini bisa membawa pertumbuhan rohani bagi kamu. Meskipun itu satu sakit penyakit. Meskipun pergumulan pada waktu kita mengalami satu masa. Allah sedang bekerja membentuk iman kita. Membentuk kerohanian kita supaya kita kuat. Supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Maka berdoalah. Bukan hanya pribadi di rumah. Tapi dalam kebaktian doa bersama-sama dalam gereja Tuhan. Saudara akan mengalami indahnya saat berdoa. Salah satu lagu yang paling saya suka adalah indahnya saat berdoa. Karena saya alami betapa indahnya saat berdoa bersama. Indahlah saat berdoa. Itu luar biasa sekali. Karena Yesus pun mengalami seperti itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh iman. Dia adalah yang baik. Seperti katakan pemazmur. Mazmur 84 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Saudara. Jadi mari saudara, kita senantiasa hidup dalam doa. Karena doa sangat banyak gunanya. Mari anak-anak muda, sejak engkau muda, jadilah manusia yang berdoa. Elia itu berdoa luar biasa. Sebenarnya saya mau khotbah tentang Elia, tapi Tuhan pimpin sehingga saya tidak jadi ubah. Elia berdoa luar biasa. Dia berdoa maka tidak hujan. Dia berdoa dan turun hujan. Dia tahu kehendak Tuhan akan diturunkan hujan. Maka dia doa. Walaupun dia tahu Tuhan akan menurunkan hujan. Dia tetap doa. Belum. Doa belum. Doa lagi sampai kemudian berkali-kali, 7 kali baru. Hujan ada awan kecil. Oke, mari kita berangkat karena akan hujan turun. Dia tahu Allah akan kehendak Tuhan bahwa Tuhan akan berikan hujan. Tapi satu kali kesempatan ketika dia dipelihara saudara, oleh Tuhan melalui seorang janda miskin. Janda sudah miskin, makannya sedikit dia dikasih. Kasih makan. Ini makanan terakhir, kau makanlah. Setelah itu kami tidak tahu bagaimana. Dia memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan. Tuhan pelihara, tidak pernah habis saudara. Tepungnya terus, ada terus ajaib. Dia ambil, ada lagi. Ambil, ada lagi. Sampai saudara. Tetapi kemudian anaknya sakit sampai mati. Tuhan tidak beritahu dia. Dia tidak tahu kehendak Tuhan. Bahwa anaknya mati. Maka dia Tuhan, kau tidak memberitahu kepadaku. Kau memberitahu bahwa akan tidak hujan dan akan hujan. Tapi kau tidak pernah memberitahu orang yang kau suruh pelihara aku. Anaknya janda lagi, anak janda anak satu. Kalau janda tidak bisa punya anak lagi. Dia tidak tahu kehendak Tuhan, tapi apa yang lakukan? Dia tidak tahu kehendak, dia tetap berdoa dengan tekun. Saudara. Sampai kemudian Tuhan akan bangkitkan anak itu. Dia bangkitkan anak itu. Saudara. Jadi Elia tahu kehendak Tuhan, dia berdoa terus-menerus. Tidak tahu kehendak Tuhan, dia berdoa. Maka dia disebut man of prayer, itu Elia. Saya rindu, saudara maukah saudara menjadi man of prayer? Gereja ini membutuhkan doa-doa saudara. Kota ini membutuhkan saudara begitu kacaunya saudara. Macet membutuhkan doa saudara. Bangsa ini membutuhkan doa saudara. Saudara dunia penuh dengan peperangan membutuhkan doa saudara. Banyak orang yang sakit. Mungkin keluargamu membutuhkan doamu. Mari datang kebaktian doa Rabu. Mari kita jadikan penuhi tempat ini dengan man of prayer saudara. Mari kita goncangkan saudara. Kita doa untuk jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kita goncangkan pintu-pintu neraka. Karena doa-doa orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan gereja ini taman Getsemani kita. Datang doa Rabu jam 7 malam saudara. Saya tunggu saudara. Tuhan juga menunggu kehadiran man of prayer pada zaman ini.
Saudara, jadi mari senantiasa kita hidup di dalam doa. Karena doa sangat banyak gunanya. Pada waktu saya mengunjungi gereja Korea, mereka ada namanya doa pagi-pagi. Doa pagi sampai 7 kali. Saya datang pagi-pagi itu baris di tempat parkir. Kayak anak sekolah. Kenapa? Karena menunggu ibadah sebelumnya. Padahal saya lihat keluarga-keluarga ada anak-anak pakai seragam sekolah. Orang tua pakai seragam untuk kerja. Jadi mereka sebelum berangkat sekolah mereka doa dulu. Doanya tidak lama, setengah jam. Firman dan doa lalu kemudian antar anak ke sekolah. Itu yang terjadi saudara. Maka Korea begitu maju pesat. Mereka menjadikan doa sebagai makanan utama santapan pagi. Saya heran-heran. Anak-anak dibawa orang tua sampai pakai tongkat saudara. Tongkat susah. Waktu itu tidak ada lift karena ibadahnya di lantai 2. Tongkat. Saudara. Dan penuh saudara. Kalau datang terlambat tidak dapat tempat duduk. Itu kebaktian doa dalam pagi 7 kali. 7 kali kebaktian pagi. Dari jam 4:30 dingin sampai jam 12 siang. Setengah jam, istirahat setengah jam. Maukah saudara menjadi man of prayer? Mari jadikan doa itu di mana kita melihat Tuhan bekerja melalui hidup kita. Yang terakhir saudara, inilah perintah Allah bagi kita dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa jarang sekali kita menerima damai sejahtera Allah? Karena kita tidak sungguh-sungguh masuk dalam doa, memasuki hati Allah, saudara. Di dalam doa yang berkenan kepada Dia, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang maha mulia, yang maha tinggi di dalam kerajaan surga. Kau memberikan satu jalur yang khusus untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, Kau memerintahkan umat-Mu untuk berdoa. Dan Kau senang jikalau umat Tuhan berdoa dengan tekun kepada Tuhan sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Sehingga melalui doa kami, Tuhan, Kau mengubah kehendak kami sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan bagaimana kami berdoa. Kami rindu menjadi man of prayer. Sehingga melalui doa-doa kami boleh menyaksikan Allah yang sama yang bekerja dalam perjanjian lama. Allah yang mengurapi hamba-hamba-Mu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang sama juga mengurapi kami saat kami berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau menjanjikan damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Yang akan memelihara hati dan hidup kami di dalam Kristus Kau karuniakan. Bagi orang-orang yang berdoa yang berkenan kepadamu. Berkati jemaat-Mu kalau sebentar kami menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kali ini diingatkan Yesus berdoa bergumul 3 kali di Taman Getsemani. Dan kami bersyukur karena kehendak Tuhan yang terjadi. Yesus menerima cawan murka Allah ganti kami. Untuk memikul dosa-dosa kami. Nyawa-Mu ya Kristus Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.